Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa dari kelas reguler malam 22A. Di sini untuk narasumbernya sendiri saya kedatangan tamu spesial, rekan saya sendiri yang alhamdulillah sekarang udah sukses jadi digital marketing, berpengalaman selama 6 tahun. Nah, untuk perkenalannya sendiri ada rekan saya Bayu Syahrian. Halo. Dan di sini untuk perkenalannya mungkin dari Bayu, boleh langsung aja. Oke, siap. Di sini dengan saya Bayu Syahrian, saya kurang lebih udah 6 tahun bergelut di dunia digital marketing, dan sekarang lagi handle beberapa brand yang saya jalani kurang lebih setahun ke belakang. Wah, Masya Allah banget ya pekerjaan dari Bayu Syahrian ini. Langsung ke pertanyaan pertama mungkin ya Abayu ya. Aku manggilnya Abayu aja. Abayu ini gimana sih cara mengenali dan mengendalikan emosi Abayu di tempat kerja? Karena kan udah 6 tahun pasti banyak problem entah dari internal atau eksternal. Bagaimana cara Abayu ini buat mengendalikan itu gitu? Oke, yang pertama untuk masalah pasti ada ya di setiap perusahaan gitu. Entah itu dari rekan kerja ataupun dari eksternal, entah itu vendor ataupun ya klien, khususnya misalkan ketika aku di digital marketing. Jadi kalau misalkan biasanya nih kalau ada problem di rekan kerja tuh, aku biasanya lebih ke pendekatan secara personal ke orang tersebut. Entah itu secara performanya yang gak sesuai apa yang aku pengen, atau misalkan KPI ataupun target-targetan yang aku kerjain bareng-bareng, job desk-nya belum terbagi dengan baik gitu. Jadi lebih ke secara ya mungkin kita bisa meetingin gitu, entah itu secara mingguan, harian ataupun bulanan gitu. Jadi ya problem-problem yang misalkan ketika targetan masih jauh nih ataupun ya ada kendala ketika ngeksekusinya, itu biasanya kita dievaluasi di tiap minggu ataupun tiap bulan ketika ada target ataupun ada problem untuk mencapai target tersebut gitu sih Kak gitu. Masya Allah. Langsung kita ke pertanyaan keduanya aja Bayu. Buat Abayu sendiri, gimana sih cara Abayu buat ngelola stres Abayu gitu di tengah-tengah tuntutan pekerjaan gitu? Oke, mungkin kalau cara ngelola stres di kerjaan yang biasanya aku lakuin tuh, yang pertama kan yang membuat stres tuh kadang ketika lingkungannya tidak suportif, dalam artian ya mungkin ada yang toksik atau kayak gimana, dan itu kadang beberapa perusahaan ada yang seperti itu, satu orang dua orangnya gitu. Jadi yang mengelola tuh pasti kontrol diri yang pertama gitu. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang ngeganggu fokus atau ngedistract kita ketika kerja, biasanya aku lebih kesampingkan itu gitu. Jadi ketika fokus, entah itu misalkan gak mau diganggu, ya kita nge-reminder ke teman-teman yang lain gitu, buat aku nih ada job desk yang harus diberesin sampai jam sekian gitu. Jadi mereka pun tahu gitu kondisi akunya lagi ngerjain sesuatu, biar gak ke distract ketika melakukan pekerjaan gitu. Kan kadang ya stres tuh yang dirasain selain dari rekan kerja, dari atasan juga, yang mungkin misalkan kayak ada job desk dadakan dan lain, itu tuh pasti ataupun beberapa kali sering terjadi. Jadi kalau kayak gitu mungkin bisa di timeline dengan baik gitu, karena kalau gak kayak gitu ya sampai kedepannya bakalan terus-terusan kita tuh muncul job desk baru atau pekerjaan dadakan yang itu tuh ngeberatin kita, dan itu yang bikin kitanya stres gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih, di secara sistem mungkin diperbaiki, itu secara lingkungannya juga dalam artian personal antar tim dan lain-lainnya diperbaiki hubungannya gitu. Karena ketika dengan dapat tim yang klop gitu, super tim lah istilahnya, itu bakalan mempermudah kita ketika menjalani pekerjaan, dan insya Allah gak akan ngerasain stres yang gimana-gimana juga gitu. Boleh tuh nanti ya buat penontonnya buat diikutin cara mengelola stres dari Abayu. Sekarang langsung ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tuh, dari Abayu sendiri ada nggak goals ke depannya dan langkah-langkah buat mencapai tujuan itu gimana di tahun ke depannya mungkin? Ini goals pribadi. Yes. Oke. Untuk goals pribadi mungkin ada ya gitu. Terlebih sejauh ini udah bergelut di digital marketing yang cukup lama. Jadi sekarang tuh lagi coba pengen ya dapat klien gitu ya, yang memperbanyak klien dari luar selain dari pekerjaan gitu. Jadi mungkin lebih ke side job ya gitu ya, pekerjaan sampingan yang masih beririsan sama job desk aku sekarang gitu. Jadi
pengen memproduktifkan diri juga buat seperti itu, karena terlebih kan Mas Dul tuh mainannya udah jelas nih gitu, di marketing, di online, di marketplace dan lain-lain, advertising dan lain-lain gitu. Jadi ya mungkin target kedepannya bisa lebih fokus lagi di karir tersebut dan memperbanyak kebermanfaatan atau memperbanyak klien-klien yang bisa aku bantu secara pribadi gitu sih Kak. Nah mungkin kalau misalkan nge-breakdown cara atau misalkan yang terbayang nih gitu dari titik sekarang mungkin setahun ke depan itu kayak gimana, udah mulai coba buat apa ya, merealisasikan itu dengan cara ngajak teman-teman yang seirisan dalam pekerjaan, karena kan kerjaan tuh kadang ada dari channel teman ataupun misalkan saudara, keluarga, gak menutup kemungkinan kita dapat job dari situ gitu. Jadi lagi coba buat ngajakin atau ngumpulin tim dan lain-lain buat ketika ada klien yang pengen apa ya, tumbuh bareng sama kita bantu pertumbuhan di online-nya. Nah, kita bakalan sudah siap secara timnya gitu, dengan ada ya mungkin teman ada yang fokus di graphic designer, fotovideographer, content creator. Jadi seenggaknya secara SDM udah siap, ketika ada klien atau orderan dari brand lain kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka gitu sih Kak. Wah, seru-seru banget ya goalsnya. Mungkin terakhir nih, last banget, aku mau Abayu kasih kata-kata penyemangat lah gitu buat orang-orang yang nonton di sini, terutama buat pekerja kayak kita gitu. Semangat buat kedepannya gimana, cara menghadapi stres gimana, atau kata-kata semangat lah aja gitu. Oke. Siap, mungkin untuk kata-kata atau misalkan memotivasi teman-teman, aku gak sejago itu buat memotivasi, tapi aku mungkin mau titip pesan aja buat teman-teman yang nonton ini. Ya, dimanapun kondisi pekerjaannya sekarang gitu, mungkin ada yang masih belum sesuai apa yang dicita-citakan, tetap semangat berproses untuk mencapai tujuannya gitu. Mungkin sekarang tuh di tempat yang sekarang teman-teman kerja tuh sebagai pengalaman, sebagai pembelajaran. Jadi harapannya ya ketika menjalani itu dengan enjoy, itu tuh bisa mengelola stres di dalam kerjaannya. Ya siapa tahu di kemudian hari teman-teman dapetin perusahaan ataupun pekerjaan yang teman-teman harapin. Mungkin gitu aja sih gitu. Jadi tetap semangat, jangan mudah putus asa. Ya ujian pasti ada di manapun tempat kerjanya. Capek itu suatu hal yang wajar, tapi tetap jangan sampai nyerah. Semoga hal-hal baik menghampiri kalian semua. Amin, amin, amin. Makasih banyak Abayu. Terima kasih semuanya udah nonton kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pokoknya semoga video ini menginspirasi buat kalian semua yang nonton. Dari aku Nur Anissa dan Abayu. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.